Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan perasaan kebahagiaan yang luar biasa saya bisa bersilaturahim dengan para ahlul Quran insyaallah ya. Bahkan ahlul Quran yang insyaallah siap membimbing umat menjadi ahlul Quran. Dan tidak mungkin manusia, orang beriman, membimbing orang lain menjadi ahlul Quran, dan ahlul Quran adalah ahlullah, kalau dirinya sendiri enggak merasakan bagaimana mujahadahnya, bagaimana sabarnya, bagaimana rasa optimis dan berdoa Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Bahkan kepada para asatid, Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa jami'a tullabina wa talibatina min ahlil Quran ya. Jadi saya dari tadi ngobrol banyak hal-hal yang ya, yang hanya menjadi lintasan saja ya. Allah eksekusi itu lintasan menjadi kenyataan ya. Seingat saya 2022 ya, 2022 ya. Saya dari perjalanan Surabaya ya. Ya, memang sengaja jalan-jalan di daerah Purwokerto ini ya. Nah, salah satu tujuannya ya mampir di taman yang ada apa itu, patung-patung binatang ya. Binatang-binatang purba itu yang bunyi ya, yang katanya itu dikelola oleh seorang lurah di tempat itu ya. Ya, nggak jauh dari tempat sini ya. Nah, saya sudah lupa semua namanya ya. Ya, nginepnya saya di Purbalingga sini di ya bulan Syawal di apa ini, Beraling apa namanya ya. Udah terlintas ya, kapan ya bisa taujih di daerah sini ya, ya. Cuma lintasan saja Allah ya kabulkan itu lintasan ya. Maka hadirkan lintasan-lintasan yang baik dalam diri kita ya. Ternyata juga 2009 ya, ada ustadz kita di sini yang sudah menghubungi asisten saya ya. Tapi keburu Covid sehingga ya udah bubar semua acara ya. Niat juga sudah ada ya. Tapi karena Allah tahu ada niat yang baik, Allah catat itu. Suatu saat kamu ngundang nggak ngundang, saya hadirkan orang yang kamu undang ini. Dan malam inilah Allah takdirkan semuanya itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Oleh karena itu ya, tadi tilawahnya surat Shad ya. Diakhiri dengan ayat wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin ya. Ya. Ada kitab manhaj dakwah yang harus banyak sering diulang oleh para aktivis dakwah ya. Namanya Majmu'atur Rasail ya. Ayat ini termasuk yang sering diulang-ulang oleh penulisnya ya. Bahasa kita wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin itu ya,
sebentar lagi juga terrealisasi gitu kan. Ya. Sebentar lagi juga terrealisasi. Ya. Jadi, urusan saya hadir mau ke sini aja, ya. Ini salah satu bukti ayat wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ya. Gimana kalau lintasan itu berubah? Wah, saya harus menjadi ahlul Quran. Saya harus bisa mengarahkan murid-murid saya menjadi ahlul Quran. Ya. Asal itu ikhlas menjadi lintasan dalam diri kita, berlaku wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ntar lagi juga terrealisasi. Ya. Yang penting sebentar laginya jangan pakai versi diri kita. Ya. Pokoknya yakin ada. Ya. Kalau versi diri kita kan maunya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Udah serahkan aja kepada Allah. Bahwa saya kepingin begini, kepingin A, kepingin B, kepingin C, yang semua diridhai oleh Allah. Ya. Kalau suatu saat saya akan berada di daerah Purbalingga ini, di mana Allah akan pertemukan saya dengan orang-orang beriman yang salihin salihat, sehingga kita bisa murajaah bersama tentang Al-Quran ini. Ya. Ya, itulah wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ya. Ya, jadi saya anggap tadi itu tilawah stimulus. Ya. Ya. Mungkin pembacanya ya udah, yang penting saya kepingin baca ini, ya sudah. Ya sudah, saya manfaatin aja. Ya. Ya. Manfaatin aja menjadi sebuah kajian. Ya. Cobalah, ya. Pokoknya apa yang terkait dengan Al-Quran itu yakini wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ya. Ntar lagi juga terrealisasi. Ya. Hanyalah orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, nggak yakin dengan prinsip ini. Ya. Mana mungkin saya hafal 30 juz, padahal Allah mengatakan ntar lagi juga terrealisasi. Cuma kamu niat aja nggak mau, berdoa aja nggak mau, bayar pajaknya nggak mau. Pajaknya apa? Sabar. Ya. Pajaknya apa? Sholat malam yang banyak. Pajaknya ibadah yang banyak. Insya Allah wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ya. Nah, penting kita memiliki konsep ini. Jadilah orang yang punya keyakinan yang kuat. Ya. Pokoknya kalau dari Al-Quran wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ya. Urusan politik, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan pembinaan diri, ya. Ini dipasang. Ini dipasang. Ya. Semua tidak terlepas dari janji Allah yang harus kita yakini. Asdaqul qailin sadaqallahul azim. Di dalam menjanjikan janji-janjinya, sebentar lagi juga terrealisasi. Bagi Allah ba'dahin. Ba'dahin itu sebentar lagi. Sebentar laginya Allah itu hatta 100 tahun di sisi Allah ba'dahin. Ya. Karena 1000 tahun di dunia ini bagi Allah sehari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi kalau baru 10 tahun, 20 tahun, hitungan Allah itu baru jam. Makanya Allah sebut apa yang saya janjikan itu sebentar lagi, ba'dahin. Ya. Alangkah ruginya, bahkan bisa menjadi akidah yang tidak benar. Ya. Kamu tidak yakin dengan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Ya. Awalnya apa? Allah katakan awalnya qul huwa naba'un 'azim. Quran ini sumber informasi yang spektakuler. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, ada khobar. Khobar namanya berita. Ya. Ada naba. Kalau naba itu berita yang spektakuler. Ya.
amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ya. Ini bisa jadi ya, clue memahami Al-Qur'an. Semua kata naba harus kita yakini ini berita spektakuler. Ya. Di Amerika ada namanya daerah Milton, ya, yang buka medsos pasti tahu. Sepekan yang lalu terjadi bencana yang luar biasa, angin topan, air laut yang masuk ke daratan, semua hancur. Ya. Ini oleh media Arab, media soleh dijadikan pelajaran. Ya. Ini Milton ini baru digempur gitu aja oleh ganasnya bencana alam, yang bunuh diri, yang stres, yang depresi. Ya. Itu di Gaza udah kayak apa itu orang diapain? Masih ketawa-ketawa aja, masih ibadah terus jalan. Ya. Ya. Di Milton itu dampak bencana itu di mana-mana jadi ada buaya, entah dari mana itu buaya. Buaya di depan pintu rumah masyarakat, ular di mana-mana. Ya. Nah, itulah contoh naba. Ya. Ya, kalau sekedar berita biasa, ya, ya si fulan tadi habis makan, ya nggak bisa disebut naba. Ya. Ya. Jadi nabaun aja artinya sudah berita besar. Ya. Apalagi ditambah azim, berarti besarnya berlipat-lipat. Dan ini menjadi salah satu gaya Al-Quran begitu. Ya. Jibilun, atau kalau di Yasin namanya jibilan, itu artinya manusia yang banyak. Ya. Apalagi ditambah katsiran, walaqad adalla minkum jibilan katsiran. Setan itu telah berhasil menyesatkan jumlah manusia yang sangat banyak. Beruntunglah jika kita tidak termasuk orang-orang yang disesatkan oleh setan. Seharusnya cukup dengan nabaun azim, kamu sudah yakin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Tapi kamu sudah diinfokan seperti ini, kamu anggap biasa-biasa saja itu Al-Quran, bahwa isinya bukan suatu yang spektakuler. Khusus bagi para pendidik di sini, ya, bahwa para pendidik itu kalau mau ya, menjadi manusia yang disebut oleh surat Al-Ahzab, wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira, ya, jadilah bagaikan lentera bagi umat ini, di mana ketemu murid merasa inilah lentera yang akan menerangi hidup saya. Salah satunya kembalilah kepada Al-Quran, jangan tanggung-tanggung. Ya, posisikan Al-Quran sebagai nabaun azim. Kalau kamu yakini Al-Quran sumber informasi yang spektakuler, otomatis kamu menjadi orang yang meyakini semua yang kamu cita-citakan dari Al-Quran ini sebentar lagi juga terrealisasi. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Tapi sayangnya ada manusia yang gak mau menerima fungsi Al-Quran yang naba'un azim. Maka Allah katakan bal antum anhu mu'ridun. Udah tahu ini kitab yang luar biasa, kok kamu nggak mau juga. Suruh baca nggak mau, apalagi suruh menghafal, apalagi suruh kajian tafsir, ngantuk kalau suruh tafsir. Ya. Ceramah itu yang nyantai loh, yang buat ketawa-ketawa gitu loh. Ya. Maaf ya kalau nggak bisa ketawa di sini ya, ketawanya sendiri nggak apa-apa kok. Ya. Ya. Akhirnya nggak berminat. Itu namanya mu'ridun. Ya.
qul huwa naba'un 'azimun antum anhu mu'ridun. Padahal isinya itu ya nggak mungkin dicari sumbernya kalau bukan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sumber apa itu? Sumber dialog Allah dengan malaikat, dengan Nabi Adam ya. Mana mungkin manusia termasuk Rasulullah bisa menginformasikan apa yang pernah terjadi antara Allah, Nabi Adam dan iblis. Maka liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasim ya. Gimana itu saat iblis, saat malaikat berdialog ya. Kalau bukan dari Al-Quran, dari mana kita tahu begitu ya. Jadi bagaimana Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni, versi di sini, inni khaliqum basyaram min tin ya. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini dari tanah ya. Dialognya mirip seperti di surat Al-Baqarah, walaupun ada ya, ada kekhasan masing-masing. Intinya disuruh sujud ya. Malaikat sujud, iblis nggak mau sujud ya. Maka siapa yang percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah sebagai syariat, perintah, larangan ya, penugasan ya, apapun kondisinya, itulah yang terbaik bagi manusia ya. Jangan dihalangi hidayah Quran itu seperti iblis menghalangi dirinya. Gimana saya sujud? Ana khairum minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dari mana kamu tahu yang lebih baik itu kamu daripada Adam? Kamu merasa saya paling baik ya. Jadilah manusia, melihat apa saja kembalikan kepada Allah ya. Contohnya malaikat ya. Betul saya di sini kalah unggul dengan Adam ya. Malaikat disuruh ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, tapi malaikat punya akidah yang baik ya. Yang kalau buat ngeles itu ngeles yang ilmiah namanya ya. Bukan ngeles karena memang nggak belajar, karena nggak tahu ya. Maka segala yang kita kembalikan kepada Allah. Kalau ngeles itu insya Allah ya, ya, audiennya itu ya nggak bakal menganggap kita negatif. Ya habis gimana ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Suatu saat saya diundang di sebuah kantor departemen agama ya. Nggak dikasih tahu ke saya bahwa audiennya ini bukan seperti di sini ya. Soleh-solihat semua ya. Audiennya itu orang liberal ya. Begitu selesai ngamuk-ngamuk ke saya, Ustadz jangan memperkosa saya dong katanya ya. Ya. Jadi penjelasan-penjelasan ayat itu mereka pahami, saya itu memaksa dia harus seperti ayat ini. Saking gak sukanya dengan Al-Quran sampai istilahnya memperkosa ya. Oh yang ini ngamuk begini, yang ini ngamuk begitu ya. Ya. Memang yang paham Quran cuma Said Qutb doang, yang lain gak diakui apa ya. Yang lain itu maksudnya orang-orangnya dia, orang-orang liberal maksudnya ya. Ya.
Saya jawab niru dengan niru malaikat lah. Ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya tidak niat memperkosa sama sekali, saya bilang. Ya. Apa yang saya sampaikan ini, ya, itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita, pengatur kehidupan kita. Di mana letak memperkosanya? Ya. Kalau kamu nggak mau itu urusan kamu. Ngapain saya disalahin? Tahu saya disalahin, nggak mau nggak apa-apa. Ya. Kalau versi ayat tadi apa katanya? Wa ma ana minal mutakallifin. Ya. Aku bukanlah orang yang bisa maksa-maksa kamu. Kamu nggak mau itu nggak apa-apa. Ya. Cuma kamu aib menjadi orang yang nggak mau menerima Quran ini sebagai pelajaran, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Sehingga kamu nggak yakin bahwa sebentar lagi Allah akan membantu hamba-hambanya. Ya. Jadi ini seharusnya informasi Al-Quran bisa menjelaskan sebuah peristiwa yang tidak akan ditemukan sumbernya, ya. Tidak akan ditemukan referensinya, tapi Al-Quran bisa seperti itu. Ya. Tidakkah ini lebih dari cukup membuat manusia, yalah wajar aja, kalamullah, ya. Dan semacam ini Allah kasih catatan tentang kisah Nabi Yusuf. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wahai Muhammad, inilah berita luar biasa yang tidak akan ada referensinya. Mau cari di mana bakal ketemu. Dan kamu sendiri tidak semasa dengan Nabi Yusuf. Kok bisa-bisanya menceritakan kisah Nabi Yusuf dari A sampai Z seperti ini? Ya wajar aja dari Allah. Ya. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u. Ya, kamu gak hadir saat saudara-saudara Yusuf itu, ya, berencana mau diapain Yusuf ini. La taqtulu Yusuf, ya. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Kamu gak tahu saat mereka merayu ayahnya, ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tapi kamu bisa menceritakan, ini kurang apa luar biasanya Al-Quran ini. Kisah Nabi Nuh juga semacam ini juga. Dzalika min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Sebelum ada Quran mana tahu kamu, ya. Ada Nabi Nuh yang begini, yang begitu, nggak tahu. Turun Al-Quran kamu jadi tahu. Dan sampai sekarang pun kita jadi tahu. Inilah barakah Al-Quran, ya, yang mampu memberitakan sesuatu yang spektakuler, yang membuat manusia manapun sekelas Rasulullah tidak bisa menjelaskan kalau bukan dibantu, dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seharusnya ini dua poin, ya. Seharusnya dengan nabaun azim manusia, oh ya, ya Allah, siap ya Allah, kami akan mengoptimalkan Al-Quran ini. Ditambah lagi maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Oh iya ya Allah, betul, spektakuler Al-Quran. Tapi nampaknya masih ada manusia yang kurang yakin. Maka Allah katakan apa? Qala fal haqqu wal haqqa aku. Aku adalah al-haq. Al-haq itu maksudnya apa? Aku adalah penjamin kebenaran. Pokoknya dari diriku itu pasti benar. Ya. Aku ini al-haq. Qala fal haqqu maksudnya, ya, fa anal haqqu. Ya.
otomatis isi Quran juga hak, wal haqqa aqul. Ya. Ya, kalau yang belajar balaghah ini namanya jinasun tam. Sama-sama kata al-haq tapi maknanya beda. Al-haq yang pertama Allah, al-haq konten Al-Quran. Ya. Ya. Ada semirip ini di Al-Isra, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Ya. Ya. Kami turunkan Al-Quran ini dengan hak, prosesnya juga dengan hak. Kurang apa kamu masih belum percaya dengan Al-Quran? Ya Allah, ya. Kalau ada seorang ibu nyuruh anaknya sholat dengan gaya seperti ini, menunjukkan apa itu? Ya. Menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dia tidak ingin anaknya nggak sholat, ya. Apalagi ibu-ibu itu bahagianya kalau ngomong, ya. Ya. Ibu-ibu suruh diem capek itu ibu itu. Ya. Sabar dulu ya, ya. Ya. Tapi kalau nyuruh anak itu kuat sekali. Ya, ini namanya bawel fisabilillah. Ya. Ya. Kalau bapak-bapak ini suruh nyuruh anak sholat paling 2-3 kali doang lah. Ya. Seringnya sekali. Ayo sholat, nggak mau, ya udah mau diapain lagi. Ya. Kalau ibu nggak bisa begitu. Ya. Jadi ibarat Allah itu begitu. Belum percaya dengan satu poin tambah lagi, belum percaya tambahin lagi. Berarti apa? Menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada manusia. Tidak ingin ada manusia yang sampai nggak percaya dengan Al-Quran. Ya. Kalau sudah percaya, jangan sampai nggak mengakses Al-Quran. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, siapa menjadi pengakses aktif Al-Quran, maka ibaratnya, ya, seperti seorang suami, dia di Purbalingga, istrinya di Jogja sana. Ya. Tapi kalau HP-nya on terus, ya, kapan saja bisa komunikasi. Ntar WA, ntar telepon, ya. Ntar apa lagi, video call, ya. Karena sama-sama on. Coba yang di Jogja sana dimatiin, udah nggak bisa. Di sana hidup nggak ada kuota, nggak bisa juga. Ya. Ada wifi tapi wifi lemot, nggak bisa juga. Ya. Ya, kita jawab adzan dulu ya. Mohon maaf, isyaknya agak ditunda dikit. Insya Allah sebentar lagi kita selesai. Baik, kita lanjutkan. Jadi insya Allah sampai pada ayat ini, qala fal haqqu wal haqqa aqul, sudah membuat kita, ya, jatuh cinta habis-habisan sama Al-Quran ini. Ya. Kalau istilah manusia sekarang, ya, menjadi budak cinta, bucin. Kalau bucin manusia dengan manusia rugi, ya. Ya. Siapa kamu dibucin-bucinin? Kalau mau jadi bucin itu bucinnya Allah, bucinnya Al-Quran, ya. Suruh baca siap, suruh murojaah siap, suruh qiyam siap. Nah, baru namanya bucin itu, ya. Ya. Ngantuk dikit nyerah, bukan bucin itu namanya, ya. Bosen dikit nyerah, ya. Ya. Ada notifikasi ting nyerah, ya. Ya. Ya, kapan bersama Qurannya, ya. Kalau kamu nggak mau juga dengan 3 pendekatan ini, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kamu menjadi pendukung-pendukung iblis yang dulu nentang saya. Ya, kalau kamu jadi pendukungnya dia, ya silahkan kamu masuk neraka. Akan saya penuhi neraka ini darimu wahai iblis, dan dari orang-orang yang menjadi followermu. Dan alangkah banyaknya orang yang mau menjadi follower iblis, pengikut iblis. Ini yang bisa saya jelaskan, kata Allah. Awas kamu terjebak dengan
bahwa teknis mengajak manusia untuk dengan Al-Quran ini teknisnya sukarela. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Ya. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Mau silahkan, enggak mau itu urusan kamu. Ya. Dan saya tidak bisa memaksa. Wa ma ana minal mutakallifin. Enggak bisa. Awas ya kalau kamu enggak mau menghafal. Awas kalau kamu tilawah. Awas kamu kalau kamu belajar tafsir. Awas kamu enggak mau ngurus negara ini dengan Al-Quran. Enggak bisa begitu. Wa ma ana minal mutakallifin. Saya maunya kamu terima Al-Quran ini sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin. Baru wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Yang membangkang, yang menolak tahu sendiri akibatnya sebentar lagi. Yang mau taat tahu lagi sebentar lagi bagaimana dampaknya. Ya. Maka ayat selanjutnya itu enggak berhenti Allah menguatkan manusia. Ayo jangan sampai enggak percaya dengan Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surat berikutnya namanya Az-Zumar. Inilah Al-Quran yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa. Maha perkasa itu apa? Enggak butuh-butuh amat dengan kita. Kamu mau beriman kamu sendiri yang mendapat manfaat. Enggak mau, saya tetap mulia kok. Hakim, kenapa enggak percaya? Al-Quran ini penuh dengan ilmu pengetahuan. Disebut ilmu itu apabila antara teori dan kenyataan pasti sesuai. Ya. Ibarat ibu-ibu, kamu pakai skincare ini ya, sebentar lagi glowing. Nah, itu baru tuh namanya hakim. Ya. Tapi kak pakai ya skincare ini ya, ditunggu sebulan kok biasa-biasa aja. Tunggu 2 bulan kok malah tambah tua begini. Ya. Enggak hakim itu namanya. Hakim itu pas antara teori dengan kenyataan. Itulah Al-Quran. Oleh karena itu, sikapilah Al-Quran ini dengan semangat ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha. Semangat ibadah. Ibadah yang ikhlas, mukhlishan lahuddin. Dan Allah itu berhak untuk disikapi keikhlasan. Disikapi keikhlasan itu gimana? Ya, fokus. Udah kalau sudah bersama Allah, udah yang lain-lain ya aman insya Allah. Yang lain-lain nggak apa-apa kamu nggak dapatkan. Yang penting kamu jadi hamba Allah yang serius. Ya, itulah insya Allah. Ya. Apa ini? Karena ini katanya ini para guru Quran, para santri Quran. Jadi ceritanya khotorot Qur'aniyah, lintasan-lintasan Quran. Kebetulan saya sampai di sini tilawahnya ngajak kita tadabbur. Ya sudah sekalian jadi tema taujih malam hari ini. Semoga insya Allah bisa menggugah kita untuk lebih serius bersama Al-Quran. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.